Dan saya bilang Indonesia ini sudah khilafah. Lah terus kalau tidak khilafah terus hidup ini untuk apa? Wong ini jailun fil ardi khalifah kok. Ya tak? Lah terus hidup ini untuk apa kalau tidak jadi khalifah? Maka peristiwanya dan pekerjaannya adalah khilafah, dan NKRI ini khilafah dengan batas, dengan kelemahan dan kekuatannya tersendiri. Dan tidak harus disebut khilafah NKRI, tidak harus. Saya tidak ada putus asa, saya tidak ada khawatir dengan masa depan, asal Anda yang mimpin. Anda yang datang ke sini nih Pak, ini kira-kira datang ke sini tidak karena ngefan ke saya, ngefan apa? Iya ke tae fan baca. Gak karena fan ya toh, kangen ya toh, kangen iya, bermesraan iya, tapi fan-fanan gak. Toh. Jadi teman-teman kesini ini karena surat Al-Maidah ayat 54. Mereka adalah generasi yang diciptakan Allah, kaumun akhir, yang cirinya ada 4. 1, dicintai Allah. Nomor 2, mencintai Allah. Nomor 3, mereka penuh kasih sayang kepada sesama muslim. Dan nomor 4, mereka tidak tega hati kepada orang yang bukan muslim. Tidak tega hati. Baca. Ini juga agak aneh sih ya. Kok kemajuan teknologi barat itu kita dikotomikan dengan kemunduran Islam. Kui jane urusane piye kuwi? Kok barat kok sama Islam? Kalau Islam ya sama Kristen, Buddha kan gitu. Kalau barat sama timur gitu loh menurut saya. Tapi kita ini aneh juga. Jadi sekarang Habibie itu kan penemuan beliau di bidang pokoknya bidang pesawat itu kan luar biasa. Sistem sayap yang paling efisien diciptakan Pak Habibie. Anda pakai 3G LTE itu kan juga bikin anak-anak Islam. Tapi tidak pernah kita menandatangani itu sebagai penemuan kebangkitan orang Islam. Anda pikir Einstein itu Muslim apa Kristen? Dia orang yang bertauhid. Dan hampir semua penemu-penemu itu bertauhid. Nah, sekarang Islam itu orang yang berKTP Islam atau orang yang bertauhid? Kan begitu. Jadi kita ini kadang-kadang sudah kalah, merasa kalah lagi. Gitu loh. Kita tuh ada gitu-gitunya Cik ya. Ini ada banyak kisah sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali penemuan-penemuan teman-teman Islam yang juga sangat membantu berkembangnya teknologi sekarang ini. Anda pikir Steve Jobs itu siapa? Anda pelajari silsilahnya. Anda pikir kalau di bidang musik, Anda pikir Freddie Mercury itu siapa? Jadi kita saking mindernya, semua itu kita cemburu gitu loh. Semua kita iri. Wah, kayak wong do maju aku ora. Istri tetangga kita anggap selalu lebih cantik dibanding istri kita gitu loh, ceritanya gitu Mas. Jadi menurut saya ini kita mau ngomong mengenai kebangkitan Islam atau peradaban Islam. Yang disebut peradaban Islam sing piye to? Apa gedung-gedung ono labeli al-Islam ono piye? Kalau menurut saya kok tidak ada masalah dengan itu semua gitu loh. Sama dengan pertanyaan, ini kok Pancasila dulu dipakai untuk apa? Sosialisme, kemudian dipakai untuk developmentalisme, kemudian sekarang dipakai oleh liberalisme. Saya kira urusannya tidak pada Pancasila, Quran juga bisa digituin deh. Urusannya pada manusianya kok. Oh manusianya, kalau manusia dikasih Quran kayak apapun, tetap sawaun alaihi ma'andar amlam tundirhum la yu'minun, tetap gitu loh Mas. Menurut saya Pancasila itu kan apa toh? Nggak ada yang nggak apa-apa. Cuman karena sudah terlanjur ada, itu surat nikah kita. Itu kan surat nikahnya bangsa Indonesia, kan gitu Mas. Surat nikah ya ora penting janjane, neng nek wis ono ditandatangani karo kepala KUA, ya itu sangat penting jadinya. Tapi jangan terus kita menyembah surat nikah. Itu loh Mas. Sebenarnya Pancasila itu ndak ada yang ndak apa-apa. Tapi kan pasti kita cari yang lain juga. Bunyinya juga gitu-gitu aja kok. Aku nggawe 10 ya iso Pancasila. Ndak ada masalah. Cuman bukan muatannya. Bukan Pancasilanya, tapi bahwa dia surat nikah bangsa Indonesia untuk menyatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita hormati. Pak, ini bendera ini kan bukan kita sembah, meskipun kita
Gini, tauhid menyembah bendera, senyembah bendera sopo? Aku nggak menyembah bendera, aku tuh menghormati kesepakatan nasional kita. Kayak surat nikah tadi. Gila apa saya nyembah bendera? Wong saya itu jahit dewe, kerek-ngerek dewe, disembah-sembah dewe, goblok. Kan gitu. Kan enggak mas. Mbok manusia itu agak manusia dikit gitu loh. Mbok ngerti bahwa sekarang gini, fotonya bapakmu tak idoni boleh enggak? Bapakmu tak idoni, Joh, Anda pasti pukul saya, betul enggak? Apakah Anda menyembah kertas? Enggak. Bukan fotonya itu, tapi harga dirimu dan keluargamu dan bapakmu yang kamu bela. Masa ada manusia enggak bisa ngerti itu sehingga menyembah bendera haram gitu loh. Ngene kok haram gitu loh. Itu homo sapien apa homo erectus? Alah jan, angel mentoyo. Masa gitu aja nggak ngerti toyo? Masa gitu nggak ngerti kan keterlaluan toh mas. Jadi saya kembalikan ke Pancasila. Pancasilanya tidak ada masalah. Qurannya semua juga dari Quran kok. Karena Bung Karno juga orang Islam, semua penemu Al-Quran juga itu semua wacana dari Islam. Kalau sekarang tiba-tiba yang orang Islam anti Pancasila, itu kok gendeng dewe endingnya mas. Wes tidak nono kok stres dewe. Enggak dong, itu semua bahannya dari Islam kok. 8 kata diambil dari Islam. Kita hitung aja, rakyat, adil, hikmah, musyawarah, wakil, apalagi adab. Saya hitung ada 8 ya. Itu semua dari Islam dan tidak bisa dijelaskan kalau tidak dengan teori Islam. Tapi Islam juga jangan GR. Oh aku jane padha karo Islam. Iya wis to kuwi meng surat nikah. Pancasila itu surat nikah. Kan surat nikah itu penting toh Mas. Kayak KTP-mu itu loh. Bukan KTP-mu terus ya ndak juga. Ini kan tetap penting gitu loh mas. Jadi mbok ngerti tuh mana wilayah simbolik, mana wilayah substansial, mana wilayah formal, mana yang administratif, mana yang esensial, mana yang teologis. Kita ndak menyembah Ka'bah, nggak menyembah kiblat, nggak terus kita tuh cinta sama batu hitam, didilat-dilat. Ya ndak lah. Itu kan peristiwa cinta lah. Rasulullah yang mencintai kita itu mencium batu itu, aku pun mencium batu itu. Sama dengan karena istriku suka pempek, aku juga berusaha untuk suka empek-empek, kan begitu. Mengono kuwi kok peristiwanya. Masa gitu aja haram, gitu aja bid'ah. Ci angele. Urip itu saking kecewanya, saking patah hatinya karena istrinya direbut oleh orang barat, tidak bisa ngambil kembali, akhirnya bertengkar sekeluarga di antara kita dan akhirnya kita jelek-jelekan wanita yang direbut orang lain itu. Betul enggak? Betul enggak? Itulah umat Islam. Jadi mas, menurut saya tidak ada masalah. Kan kita tidak mengatakan bahwa Archimedes orang Kristen. Kan enggak. Kenapa terus dibandingkan dengan Islam? Bahwa mereka memanipulasi, disembunyikan yang namanya Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi dan seterusnya, disembunyikan kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam itu ditilap, dikubur supaya kita tidak tahu. Itu memang manusianya jahat. Tapi saya kira kalau soal Islam bangkit atau tidak bangkit itu tidak tergantung gedungnya dan penemuan ilmiahnya. Islam bangkit itu pada dirimu. Kalau kamu Muslim benar, mukmin benar, selesai. Itu urusannya. Kita tidak harus besar menang seluruh dunia jari sopo. Allah sendiri mengatakan kalau saya mau saya akan bikin semua beriman kepada aku. Tapi saya nggak mau, saya ingin mereka saya kasih ujian-ujian. Kan gitu. Mbak sudah sekarang Anda itu istighosah kepada ya Allah, mbak sudah tuh dimana repot-repot. Sudah disuruh HTI semua kan selesai masalah. Gitu loh. Kan gitu, mbak kuabe sama Allah dikasih hidayah. Masuk hati semuanya sudah tidak apa-apa. Aku juga setuju kok sama khilafah. Anda pikir saya tidak setuju khilafah? Aku setuju. Dan saya bilang Indonesia ini sudah khilafah. Lah terus kalau tidak khilafah terus hidup ini untuk apa? Wong ini jailun fil ardi khalifah kok. Ya tak? Lah terus hidup ini untuk apa kalau tidak jadi khalifah? Maka peristiwanya dan pekerjaannya adalah khilafah. Dan NKRI ini khilafah dengan batas, dengan kelemahan dan kekuatannya tersendiri. Dan tidak harus disebut khilafah NKRI, tidak harus. Anda kalau bikin sekolah tidak harus sekolah Al-Barokah, sekolah daun pisang, daun pisang juga bikinan Allah kok. Sekolah
bulatan semongko gitu. Kan boleh kan Mas ya? Universitas apa? Universitas Sabut Kelapa kan boleh. Sekarang tuh Islam itu disangka al-Islam, al-Barokah, al-Azhar, itu ya, al itu kan. Padahal enggak. Kalau kita bilang sekolah daun pisang. Daun pisang itu sangat syar'i, sangat Islam, sangat Allah itu. Aku melihat daun pisang, aku melihat Allah. Loh ya apa sih? Kan begitu, betul enggak Mas? Gitu, Mas. Jadi menurut saya enggak ada itu, enggak ada masalah, tenang-tenang aja. Enggak apa-apa, saya enggak ada putus asa, saya enggak ada khawatir dengan masa depan, asal Anda yang mimpin. Anda yang datang ke sini nih Pak, ini kira-kira datang ke sini tidak karena ngefan ke saya. Ngefan apa? Ya ke tae fan baca. Kak karena fan ya toh. Kangen ya toh. Kangen iya, bermesraan iya, tapi fan-fanan enggak. Toh. Jadi teman-teman kesini ini karena surat Al-Maidah ayat 54. Mereka adalah generasi yang diciptakan Allah, qaumun akhar, yang cirinya ada 4. 1, dicintai Allah. Nomor 2, mencintai Allah. Nomor 3, mereka penuh kasih sayang kepada sesama muslim. Dan nomor 4, mereka tidak tega hati kepada orang yang bukan muslim. Tidak tega hati. Baca. Mesake gitu loh. Kita selalu berat hati kita gitu. Coba ditafsirkan lagi. Ini Pak Muzamil kalau tidak setuju sama ini biar bicara habis ini gitu. Tapi saya kira dia setuju. Loh karena kata-katanya aizzah alal kafirin. Langsung Pak Muzamil sebelum Pak Rektor. Aizzatin alal kafirin. Aizzatin alal kafirin. Aizzah min ayyi dari kata aziz jamaknya aizzah. Azizun alaihi ma'anittum, itu sifat Rasulullah. Tidak tega atau berat hatinya melihat penderitaanmu. Itu loh. Maka aizzah adalah adjektif bahwa kita tuh kalau melihat orang yang bukan Islam tuh tidak tega, rasa tidak tega, rasa berat hati, itu gitu ya Pak ya? Ya, berat hati. Jadi sign ya. Tanda tangan ya? Ya, tanda tangan. Oke, sip. Malam hari ini kita menemukan, bukan selama ini kalau Anda baca terjemahan bersikap keras kepada orang-orang kafir kan gitu. Dari mana kata-kata keras itu? Min ayyi qaulin, min ayyi kalamin. Iya, tidak ada di situ. Tidak ada. Kok bersikap keras? Keras itu kepada istri ketika tidur. Harus keras. Nah gak keras terus piye kan gitu. Lah iya, itu baru keras. Ngono ya Pak Rektor silakan menjawab. Mohon maaf saya kasih pengantar ini. Mudah-mudahan malam hari ini betul-betul tidak hanya merupakan pembineka tunggal ikan dalam lanskap kecil di UGM untuk tujuan NKRI dan dunia, tapi ini betul-betul hidayah dari langit sehingga kosmologinya betul-betul mencakrawala dan mensemesta Pak. Jadi manusia itu kan harus menempuh pendidikan bertahap. Oke, ada pendidikan formal sampai ke Gajah Mada sampai S3, nanti ada pendidikan pribadi. Urusannya di Indonesia ini kan karena manusianya kok. Konstitusi kayak apapun, UUD 45 sehebat apapun, Quran sedahsyat apapun, nek menungsone panjen pengen memanipulasi ya akan dimanipulasi. Ayat opo wae iso digawe salah kok. Gitu loh. Kayak tadi Allah tidak melihat wajahmu dan rupamu terus marungku yang gawe gambar wudo, yang dilihat Allah adalah hatimu. Itu kan ya wis manipulasi kuwi. Kan gitu. Jadi ngene lho, menungso iki nyun sewu ya, tahapnya Buddha itu terletak di mana? Jadi Anda ini makhluk dulu. Makhluk aja ada gradasi, ada makhluk benda, ada yang benda tumbuh, ada yang benda tumbuh berdarah daging, ada benda tumbuh berdarah daging bernafsu, terus nanti benda tumbuh berdarah daging bernafsu berakal, baru dia tahap yang kedua yaitu makhluk yang manusia. Nah, peradaban abad 21 itu baru sampai di sini, baru makhluk yang manusia. Makanya yang nomor 1 human right,
Declaration of Independence, pokoknya masih serba manusia. Mereka belum sampai tahap Buddha. Tahap Buddha adalah tahap ketika dia menyadari dia adalah hamba dari Yang Maha Kuasa. Tahap Abdullah namanya. Jadi kalau sekarang orang Amerika, orang Eropa itu cari Buddha, memang tahapnya dari manusia menuju hamba, dari wong nang Abdullah kan gitu. Memang Khalifah engko sehat khilafah masih aja. Wong sekarang jadi Abdullah saja baru kenal kok, baru mulai tahu kok. Kalau khilafah nanti dulu masih jauh. Akan tercapai khilafah Islam, tapi sekarang belum tahapnya sama sekali. Nggak bisa dipaksakan. Nah, jadi sekarang kalau Anda apa sekarang kalau sekarang masih tahapnya human right, kemanusiaan, apakah Anda tidak boleh berpikir khilafah? Boleh dalam skala dirimu, skala keluargamu, betul enggak? Skala ma'iyahmu, skala komunitasmu boleh. Itu namanya silmi. Ya. Kalau Islam gede sak dunia, Anda belum sampai tahap saatnya. Kita nanti butuh 2 abad baru sampai ke khilafah Islam yang besar seperti abad pertengahan. Itu pun masih hancur lebur 2 tahun 25, 45 masih hancur lebur. Nah, tapi nanti kita akan sampai kepada khilafah. Jadi Buddha ini sebenarnya adalah lambang bagaimana manusia Gajah Mada diantarkan untuk menjadi Buddha, diantarkan menjadi manusia yang sadar kehambaannya di depan Allah Subhanahu wa taala supaya besok-besok siap dengan kekhalifahannya. Kan kira-kira gitu. Ojo terus khalifah dipertentangkan sama hamba, hamba dipertentangkan sama manusia. Ini kita salah terminologi ini di Indonesia ini sekarang. Semua salah terminologi. Pancasila kok lawan Islam. Bhinneka Tunggal Ika kok lawan FPI, piye to kuwi? Nek Bhinneka Tunggal Ika ku yo nek demo Bhinneka Tunggal Ika ngejak kabeh. Kabeh dijak sak wewe gombele sak glundung pringise sak kabeh dijak kabeh. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak semua diajak bukan Bhinneka Tunggal Ika kan gitu, teman sekalian. Nah, itu kira-kira yang soal Buddha, Pak. Semua sudah ditata. Jangankan UGM, Jogja ini dari puncak Merapi sampai Laut Selatan sudah ditata filosofi dan desain peradabannya. Cuman kita kan tidak peduli. Sekarang kan kita ini peduli kepada karier, jabatan, keuntungan, kan itu dok. Harta benda, kemewahan, kan itu aja sekarang kita pedulinya. Oke, insya Allah anak-anak yang di depan kita ini Pak Rektor adalah anak-anak baru yang oleh Allah diberi hidayah. Jawaban tadi soal kok bisa ya orang udah pinter kayak gitu tapi tidak menemukan Allah? Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai. Aku yang akan memberi petunjuk kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi maha diktator Allah itu. Dan dia punya hak untuk menjadi maha diktator kayak apapun. Satu-satunya jalan kita adalah mendekat kepada Allah terus menerus supaya kita termasuk yang dikehendakinya itu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau ada pohon tumbuh, itu peristiwa Islam bukan? Itu syariat Allah. Kalau ada angin berhembus ke tempat yang lebih lapang, air turun ke tempat yang lebih bawah, itu semua syariat Allah. Jelas ya? Kalau ada pengemis di jalan, kelaparan, Anda kasih makan, tidak peduli agamanya apa, itu peristiwa Islam bukan? Peristiwa Islam. Itu yang disebut Islam itu nilai. Jadi kejayaan Islam itu tidak sama dengan kejayaan papan nama Islam. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Tidak sama dengan merek atau brand Islam. Iya. Kan gitu. Nah, ini pemahaman ini pakai yoi tadi. Betul ya. Oke. Jadi ini jelas ya teman-teman sekalian ya. Dengan ini kita sekarang harus membedakan umat Islam sama Islam. Kita harus ini masalah akademis dan ilmiah, Pak. Umat Islam bukan umat Islam, tidak sama dan sebangun. Umat Islam tidak sama dan sebangun dengan Nahdliyin Muhammadiyin. Nahdliyin Muhammadiyin tidak sama dan sebangun dengan PP Muhammadiyah, PBNU. PBNU, PP Muhammadiyah tidak sama dan sebangun dengan umat Islam, dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini semua ada gradasinya. Sama dengan Islam tidak sama dan sebangun dengan Arab. Arab tidak sama dengan sebangun dengan Saudi. Lain lagi itu, Mas. Saudi tidak sama dan sebangun dengan Quraisy. Quraisy tidak sama dan sebangun dengan Badui. Makanya belajar sejarah.
Karena semua ada gradasinya masing-masing. Sekarang saya mau konfirmasi ke Pak Dokter. Ini tadi kan mengatakan, kalau kamu membela Islam, HTI dibubarkan, kena kamu pusing. Kan mestinya, kenapa? Yang dibubarkan kan bukan Islam gitu ya Pak? Betul, Gitu. ya. Saya dulu, nyun sewu Pak, saya ketika Ustadz Abu Bakar Basir akan divonis pagi hari, saya malam-malam harus ngelus-elus teman-teman Majelis Mujahidin di Solo. Di sebuah kebun yang agak gelap-gelap, dan saya harus menaklukkan dalam tanda petik hati mereka supaya besok pagi mereka tidak mengamuk ketika Ustadz Abu Bakar Basir di vonis. Pokoknya malam itu dialog, saya dibawa dari sini ke sana, tentara mengepung dan polisi mengepung ratusan itu, terus saya intinya gini, jadi antum maunya Ustadz bebas atau dihukum? Bebas, Allahu Akbar, ngono toh? Ngono toh? Ya toh? Jadi antum besok pengen Ustadz kita divonis bebas, Allahu Akbar, iya kan gitu. Oh, jadi Anda mengemis kepada pengadilan kafir untuk membebaskan Ustadz kita. Bingung mereka. Kalau saya bilang, kalau aku dibunuh oleh kafir, aku bangga. Ngono aku. Kok sampean njaluk gak dipateni, ngono aku. Mulai rada mesem. Pokoknya goalnya kalau mereka sudah mulai agak senyum dikit aja, udah beres masalah saya. Akhirnya malam itu beres, paginya enggak ada apa-apa, udah. Terus saya balik ke Jogja, enggak ada masalah. Jadi gitu teman sekalian. Sekarang saya tanya sama beliau. Kan harus ada, tadi kan saya sudah mengatakan sabil itu arahnya, torik itu jalan rayanya, syari itu jalan rayanya, torik itu caranya menempuh jalan itu, sirot itu nanti presisinya ketika kita ketemu Allah. Nah sekarang Pak, torikoh ini kan yang paling harus sangat kaya. Nggak bisa pakai bis, pakai truk, nggak bisa pakai truk, pakai angkot, kol, nggak bisa pakai kol L300, apa? Oke, becak gak bisa becak, andong gak bisa andong, gerobak gak bisa gerobak, sepeda gak bisa sepeda, melayu, gitu, gak bisa melayu, berangkang. Strategi itu berlapis-lapis. Sekarang teman-teman yang disebut oleh Pak Muzamil tadi kan, kalau ibarat penyakit Pak, ada penyakit yang kelihatan dan gede, itu apa ya? Kira-kira contohnya apa itu Pak? Yang misalnya, yang obatnya jelas. Misalnya orang ketimpa gendang, seret itu kan jelas, fisik dan jelas. Sekarang kan ada gradasi dari sesuatu yang menyakiti manusia. Yang paling tidak kelihatan itu namanya apa Pak? Yang paling tidak bisa dilihat, yang sangat nano, sangat mikro, yang harus dilihatnya secara, dan yang belum ada obatnya namanya apa itu Pak? Jadi penyakit itu ada yang simptomatik, itu gampang diobati Ya, kalau sudah ada gejalanya. Tapi ada yang asimptomatik, asimptomatik. yang tidak ada gejalanya. Saya ambil contoh misalnya kanker ovarium, itu nggak ada gejalanya, tapi tiba-tiba orang itu umurnya tinggal 1 bulan karena sudah lanjut. Kanker pankreas, orangnya nggak merasa apa-apa, sehat. Kanker pankreas nggak merasa apa-apa, sehat, tetapi tiba-tiba 3 minggu kemudian sudah nggak bisa tertolong. Ya, jadi maksud saya Pak Dokter, kalau Anda memang mau mengubah dunia, Anda harus berpikir rangkap kali sekian. Bisa kanker jadi kanker yang kelihatan, atau bisa langsung nonjok kudeta revolusi, ya toh? Amputasi itu ya Pak. Atau Anda menjadi kanker yang tidak kelihatan tadi, menjadi virus yang tidak bisa diberantas. Betul enggak? Loh, kalau Anda jadi virus yang tidak bisa diberantas, tidak ada obatnya, bahkan tidak ada identifikasinya. Meng diaran-arani ki virus apa, virus itu malah mengarani toh Pak Dokter ya Pak. Meng jenengi tapi kan jane orang ti asline toh. Iya, ya toh Pak, ya toh. Nah, itu kan jare dokter jenenge iki virusnya kan gitu, karena indikatif terhadap proses ditemukannya atau dilihatnya. Tapi sebenarnya si kanker, si virus itu kalau ditanya, "Terus jenengmu sapa?" Ki mesti saya jawab ya. Maksud saya, perjuangan tuh boleh begitu dong. Masa Anda mau amputasi dok?
Yang dilakukan oleh temannya Pak Muzamil kan amputasi maunya. Pancasila potong, ganti khilafah, kan begitu. Saya bukan tidak setuju, tapi itu bukan thariqat, itu syariat ekstrim. Tapi thariqatnya mestinya ya mari kita belajar rohani, belajar memasuki hati orang tanpa orang itu tahu kalau hatinya aku masuki. Sampai aku ini memasuki mimpi anak-anakku semua di seluruh Indonesia. Bener enggak? Aku masuk ke mimpimu. Aku masuk mengajarimu macam-macam di dalam mimpimu. Sampai tingkat itu loh Pak. Itu di kedokteran enggak ada juga Pak, sampai masuk mimpi itu, virus masuk mimpi itu. Maksud saya teman sekalian, yuk kita berangkat ke masa depan dengan thariqat yang sekaya mungkin. Gitu ya Pak Muzamil ya, yang sekaya mungkin. Oke. Saya kira seperti itu. Alhamdulillah pada malam hari ini Pak Rektor saya terima kasih.